Mesir jadi salah satu negara terkenal di dunia karena piramida yang dibangun sejak ribuan tahun yang lalu masih kokoh berdiri sampai sekarang. Di sini ada beberapa piramida dengan ketinggian yang berbeda yang dijadikan objek wisata sejarah yang tentunya seru. Piramida sendiri adalah bangunan yang dibuat sebagai tempat peristirahatan terakhir dari raja-raja Mesir kuno yang diawetkan menggunakan rempah-rempah. Peradaban Mesir kuno diperkirakan sudah ada sejak 3150 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi. Itu berarti ini sudah berlangsung selama 3000 tahun. Nah, berikut ini adalah 10 fakta unik mengenai Mesir kuno dengan peradabannya yang menakjubkan. Peradaban pertama yang bisa membaca dan menulis. Hieroglif adalah aksara Mesir kuno yang ditulis menggunakan simbol-simbol yang sulit dipecahkan, seperti gambar hewan, manusia, atau benda-benda lainnya. Oleh karena itu, peradaban Mesir kuno jadi yang pertama bisa membaca dan menulis. Bahkan, dalam perkembangan peradaban aksaranya, masyarakat Mesir kuno sudah bisa menambahkan huruf alfabet, sehingga tulisan-tulisan yang dibuat di dinding-dinding bangunannya bisa dibaca dengan bersuara. Tinggal di sepanjang Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai terbesar yang ada di benua Afrika, mengalir dari daerah utara sampai ke timur laut. Akibat Sungai Nil, daerah di sepanjang alirannya subur dan bagus digunakan untuk bercocok tanam. Selain itu, Sungai Nil juga dijadikan sumber air bersih dan jalur transportasi oleh peradaban Mesir kuno saat itu. Peradaban yang pertama kali menandatangani perjanjian perdamaian. Dalam sejarah peradaban manusia, peradaban Mesir kuno adalah yang pertama kali menandatangani perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian itu dinamakan Perjanjian Kades, yang ditandatangani oleh Raja Hattusilis III dan Firaun Ramses II. Perjanjian ini dibuat pada tahun 1269 sebelum Masehi untuk mengakhiri peperangan antara Mesir kuno dengan Het kuno. Bahkan, dengan adanya perjanjian tersebut, Mesir kuno dan Het kuno membentuk kerjasama keamanan jika ada serangan lain dari luar wilayah tersebut. Tidak semua penduduk Mesir kuno dimumikan. Mesir kuno memang terkenal dengan mumi, di mana kebanyakan orang yang meninggal dunia akan diawetkan. Rupanya, tidak semua penduduk Mesir kuno diawetkan setelah mereka meninggal. Mumifikasi di zaman Mesir kuno tergolong praktik yang membutuhkan proses lama dengan biaya yang cukup mahal. Hanya kalangan masyarakat elit yang mampu menjalani praktik mumifikasi tersebut. Sementara itu, masyarakat Mesir kuno yang status sosialnya lebih rendah hanya dikubur di lubang-lubang kecil di padang pasir. Diketahui jika panjang perban yang membungkus tubuh mumi bisa mencapai 1,6 km kalau direntangkan. Firaun Mesir berbadan gemuk. Dalam lukisan-lukisan Mesir kuno, para firaun sering digambarkan bertubuh kurus dan nampak seperti patung. Tapi ternyata itu bukanlah cerminan realitas yang sebenarnya. Para ilmuwan pernah memeriksa mumi-mumi Firaun dan menyimpulkan bahwa sebelum meninggal, para raja punya kondisi tubuh yang tidak sehat atau mengalami obesitas. Bahkan beberapa ada yang terindikasi menderita diabetes. Seperti contohnya Ratu Hatshepsut yang hidup sekitar abad 15 sebelum Masehi. Sarkofagus atau peti mati dari Hatshepsut menggambarkan sosoknya yang ramping dan atletik. Sedangkan para sejarawan percaya kalau dia sebenarnya gemuk dan botak.
Penduduk Mesir menyukai harta karun. Piramida merupakan tempat yang mencolok untuk mengubur harta karun. Kuburan Firaun tersebut kerap kali dijarah usai pembangunan selesai. Pada era arkeologi modern, banyak ruangan di piramida yang hampir kosong. Beberapa penjara kuno berhasil mencatat deskripsi harta karun yang mereka dapatkan. Cleopatra bukan dari Mesir. Selain Ramses III dan Tutankhamun, tokoh yang paling terkenal di era Mesir kuno yaitu Cleopatra VII. Tahukah kamu kalau Cleopatra ini sebenarnya bukan keturunan bangsa Mesir? Cleopatra memiliki garis keturunan Yunani dan Makedonia yang diwariskan dari Ptolemy XII Auletes. Leluhurnya, Ptolemy pertama merupakan salah satu letnan perang kepercayaan Alexander yang Agung. Dinasti Ptolemy sempat menguasai Mesir dari tahun 323 sampai 30 sebelum Masehi. Selama itu pula, sebagian besar pemimpin Mesir berasal dari keturunan bangsa Yunani. Cleopatra dikenal karena menjadi anggota dinasti Ptolemy pertama yang fasih berbicara dalam bahasa Mesir. Piramida bukan dibangun budak. Ternyata dalam proses pembangunan piramida tak ada perbudakan apalagi penindasan. Faktanya, bukti-bukti arkeologis mengungkap bahwa piramida Agung Giza dibangun oleh 5.000 pekerja tetap dan 20.000 pekerja sementara yang mendapat upah. Pekerja-pekerja ini bukanlah budak, melainkan mereka dipanggil oleh pemerintah Mesir untuk bekerja secara bergiliran. Saat proses pembangunan, para pekerja tinggal di kemah yang sudah disediakan di sekitar piramida. Mereka bekerja sekitar 3-4 bulan sebelum berganti giliran dan pulang ke rumah masing-masing. Bayaran yang diterima berupa makanan, minuman, dan perawatan kesehatan. Penduduk Mesir kuno berbagi makanan dengan orang mati. Makam di Mesir kuno dirancang sebagai rumah abadi bagi tubuh mumi dan diyakini bahwa roh mereka masih hidup di dalam tubuh mumi. Orang-orang kuno juga merayakan hari reuni dengan orang-orang terdekatnya di makam mereka, bahkan menghabiskan malam mereka di makam dalam berbagai festival. Semua simpatisan dan kerabat membawa makanan ke makam untuk dibagikan kepada para mumi. Masyarakat Mesir kuno percaya bahwa orang yang sudah meninggal dapat makan dan minum. Oleh sebab itu, mereka pun menyediakannya secara teratur. Peradaban Mesir kuno dan pasta gigi. Masyarakat Mesir kuno cenderung memperhatikan kebersihan gigi. Kontribusi mereka dalam catatan sejarah kesehatan salah satunya yaitu pasta gigi. Walaupun komposisinya cenderung nyeleneh seperti kuku banteng, abu, kulit telur hangus, dan batu apung, pasta gigi pada masa itu cukup ampuh untuk mencegah bau mulut. Nah, itu dia 10 fakta negara Mesir kuno. Semoga dengan menonton video ini, ilmu kamu semakin bertambah. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe.